Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabun ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Kali ini kita akan membahas tentang puasa. Karena sekarang kita sudah masuk pada tanggal 7 bulan Sya'ban. Kalau kata orang kampung bulan ruah. Menandakan sebentar lagi bulan Ramadan datang. Kamis depan malam Jumat kita sudah nisfu Sya'ban dan insya Allah juga sudah istirahat sementara pengajian kita. Jadi kita akan bahas tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya'a. Syarat wajib berpuasa itu ada 4. Al-Islamu Islam, wal bulughu dan baligh, wal aqlu berakal, wal qudratu ala shaumi mampu berpuasa. Jadi orang wajib puasa kalau terpenuhi 4 macam ini. Islam, baligh, akal dan mampu berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu atau rukun puasa ada 4 macam. An-niyatu niat, wal imsaku menahan diri anil akli dari makan, wasyurbi minum, wal jima'i hubungan suami istri, wa ta'ammudil qai'i dan sengaja muntah. Jadi ada 4 macam syarat wajib berpuasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini beda. Kalau syarat wajib kaitan dengan orangnya. Kalau terpenuhi wajib, kalau belum terpenuhi tidak wajib. Kalau syarat sah kaitan dengan perbuatannya. Apakah nanti puasanya dianggap sah atau dianggap tidak sah? Bedanya di situ. Orang baru wajib puasa 1 kalau Islam. Karena ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua syarat wajib puasa kalau baligh. Baligh itu mencapai usia dewasa dalam pandangan agama. Patokannya adalah kalau perempuan sudah pernah mengalami menstruasi. Kalau laki-laki sudah sempat keluar sperma. Orang kalau sudah sempat menstruasi artinya berpotensi hamil. Sel telurnya aktif. Orang kalau sudah keluar mani artinya spermanya aktif. Kalau udah keluar sperma sudah bisa menghamili orang lain.
Kalau sudah menstruasi, sudah berpotensi hamil. Kalau sudah bisa menghamili, udah jadi bapak namanya. Kalau sudah bisa hamil, sudah jadi ibu. Berarti sudah balik tuh. Kalau sampai usia belasan tahun masih belum mengalami, maka nanti di usia 15 tahun. Ketika berusia 15 tahun, maka dia dianggap balik secara umur. Balik itu baru wajib, tapi jangan nunggu balik untuk ngelatih anak puasa. Jangan. Ngelatih anak puasa mulai kapan? Mulai tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu usia wajib belajar. Kalau dalam bahasa fikih, usia anak bisa makan sendiri, minum sendiri, buang air sendiri, cebok sendiri. Umur berapa, Ustaz? Umur 7 tahun. Kata Nabi, ajak anakmu sholat di usia 7 tahun. 7 tahun. Jadi usia 7 tahun tuh kalau bisa sudah khitan, sudah mulai dilatih sholat, dilatih puasa, diajarin ngaji Quran, diajarin cara nutup aurat, diajarin tahu kiblatnya di mana. Umur 7 tahun tuh. Sebab anak umur 7 tahun udah mulai belajar macam-macam. Belajar baris berbaris, upacara, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, PJOK, matematik, IPA, IPS tuh ya. Umur 7 tahun, pelajarannya udah banyak, jangan sampai Qurannya nggak bisa. Jangan sampai. Jadi boleh dia belajar macam-macam, tapi juga dia belajar sholat, dia belajar puasa, dia belajar baca Quran, dia belajar nutup aurat, umur 7 tahun, 7 tahun. Kalau puasanya masih belum bisa full sampai maghrib, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus dipaksa, tidak. Ya. Yang penting dilatih, sama kayak sholat. Mulai diajak sholat, umur 7 tahun, kasih tenggat waktu 3 tahun. Umur 7, umur 8, umur 9, umur 10 sudah bisa melakukan sholat, sudah bisa melakukan puasa. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 4 harus sudah puasa. Kelas 4 harus sudah sholat. Kenapa? Kalau nunggu balik dulu, SMP kelas 3 baru diajarin sholat, nggak sholat. Enggak. Kalau nunggu SMP kelas 3 baru dilatih puasa, ya enggak puasa, enggak apa-apa. Tidak apa-apa melatih puasa pakai pancingan, boleh, stimulan boleh. Anak saya sejak TKB, usia 5-6 tahun saya pancingnya begitu. Bang, pokoknya kalau puasa sampai maghrib, kamu saya kasih uang 20.000 kalau sampai maghrib. Jadi ketika lebaran langsung nagih 600.000-nya mana? Udah tuh. Enggak apa-apa. Lah kan berarti anaknya enggak ikhlas, Tad. Ngapain juga ngajarin ikhlas sama anak-anak? Anak-anak itu yang penting latihan ibadah. Ikhlasnya nanti kalau anak-anak puasa minta duit wajar. Kalau yang udah nenek-nenek begini nih, puasa minta duit kelewatan ya. Kalau masih anak-anak wajar, cara melatih itu ya. Cara melatih anak-anak begitu, nggak apa-apa ya. Tapi ya tadi ambil umur 10, ya. Kalau udah SMP, SMA masih minta duit ya kelewatan itu. Udah tanggung jawabnya sama Allah. Berakal, orang kalau tidak berakal tidak wajib puasa. Makanya mohon maaf kalau yang sudah pikun nggak wajib puasa. Pengen nggak puasa gampang, pikun aja, udah nggak wajib puasa itu. Ya. Orang kalau pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib. Tuh, ya. Nah, ya. Yang keempat syaratnya kuat puasa, kuat. Tuh, ya. Orang yang tidak kuat puasa tidak dipaksa puasa, tidak. Orang nggak kuat puasa itu nanti ada yang sifatnya permanen, ada yang nggak kuat puasa sementara, ya. Jadi ada yang tidak kuat puasanya itu permanen, ada yang tidak kuat puasanya itu sementara. Misalnya saya contohin, nggak kuat puasa, nggak kuat.
Kenapa? Sudah usia tua, sudah usia tua. Usianya berapa? 75, 80. Nggak kuat puasa, wajar. Kalau baru usia 50, 60, ya harus kuat puasa. Orang kalau misalnya nggak kuat puasa, nggak dipaksa buat puasa, tidak. Cuma nanti kita lihat, ketidakmampuan berpuasa itu sifatnya permanen apa sementara. Ada yang permanen, contohnya tadi, udah tua. Umurnya berapa? 85, nggak kuat puasa, nggak kuat. Apa nanti kewajibannya? Bayar fidyah. Kalau udah tua, nggak kuat puasa, tapi tadi ya, masih ingat. Kalau udah pikun nggak wajib puasa. Kalau masih ingat wajib puasa, cuma nanti kalau nggak kuatnya permanen, maka dia bayar fidyah. Umur berapa nek? Umur 85, kuat puasa, nggak kuat. Ya udah nggak apa-apa nek, jebol aja. Nanti puasanya dikodo habis lebaran. Oh salah. Sekarang aja udah nggak kuat, apalagi habis lebaran, tambah tua dia. Tambah nggak kuat. Ya. Jadi kalau yang sudah tua renta, langsung bayarin fidyahnya, langsung bayarin fidyah. Fidyahnya seberapa? Fidyah itu kalau ngikut madhab Syafi'i, seperempatnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau pakai beras 3,5 liter, berarti nggak sampai 1 liter ya. Kalau mau digenepin 1 liter nggak apa-apa, digenepin 1 liter nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dalam madhab lain, fidyah itu kelengkapan makan dan lauk pauk. Fidyah itu. Makanya kalau kita bayar fidyah pada amil resmi, bayar fidyah di Basnas, bayar fidyah di amil-amil resmi, itu nanti dihitung per hari itu besarannya mirip zakat fitrah itu. Zakat fitrah tahun ini nanti ada SK Basnas, misalnya setara dengan uang Rp45.000, itu biasanya nanti fidyah juga segitu. Zakat 45, fidyah juga 45.000. Loh katanya zakat, kalau fidyah seperempatnya zakat. Ikut pendapat yang mengatakan bahwa fidyah itu bukan sekedar bahan makanan, tapi kecukupan makan 1 hari. Orang kalau makan sehari 15.000 kali 3, 45.000 itu. Ya. Maka patokannya nanti syarat wajib puasa, Islam, balik, berakal, kuat berpuasa. Ada orang yang tidak kuat berpuasa, ada bentuknya macam-macam, bisa sakit, bisa bepergian, bisa tidak kuat nanti macam-macam. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 184 Allah menyatakan ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian boleh tidak puasa dan mengqadha di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak mampu, tidak kuat, boleh tidak berpuasa dan nanti dia membayar fidyah. Bentuk fidyahnya memberi makan fakir miskin. Ya. Jadi dispensasi puasa bisa sakit, bepergian, tidak kuat, nanti alasan tidak kuat berpuasa ini. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong diulang tadi syarat wajib berpuasa dan syarat sah berpuasa. Terima kasih. Syarat sah tidak saya sebut di sini karena dalam kitab memang tidak ada. Jadi kalau syarat wajibnya 4 saja. Islam, balik, berakal, kuat berpuasa. Kalau syarat sah nanti tambahannya adalah Islam, balik, berakal, waktunya boleh dipakai puasa, waktunya. Emang ada yang tidak boleh dipakai puasa? Ada 5 hari dalam setahun nggak boleh dipakai puasa, nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, haram puasa, maksakan diri puasa tidak sah.
Maka syarat sah itu waktunya dapat dipakai berpuasa. Khusus perempuan, syarat sah berpuasa itu tidak sedang mengalami haid ataupun nifas. Jadi sama kayak sholat, tidak sedang mengalami haid atau nifas, itu syarat sah. Misalnya, besok bulan Ramadan, kira-kira kalau kita hitung hisab, 1 Maret itu kira-kira. Jadi Sya'bannya 29 Sya'bannya. Kalau tanggal 28 Februari tidak mendung. Kalau 28 Februari tidak mendung, kemungkinan kita akan berpuasa tanggal 1 Maret. Kemungkinan. Tapi yang pasti tunggu pengumuman pemerintah. Misalnya, tanggal 1 Maret diumumkan 1 Ramadan. Kita puasa tuh. Ibu-ibu Islam balik, berakal, kuat berpuasa. Ibu wajib berpuasa. Tiba-tiba tanggal 5 Maret atau 5 Ramadan, ibu datang bulan. Kalau ditanya wajib nggak puasa? Ya wajib puasa mah wajib. Cuman karena sedang haid ataupun nifas, maka tidak sah kalau dia puasa. Harus apa? Harus nanti mengganti di hari yang lain. Jadi kalau syarat sah, Islam balik, berakal, waktunya dapat digunakan puasa, dan khusus perempuan tidak sedang mengalami haid ataupun nifas. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Alasan tidak berpuasa, 1, sakit. Sakit yang bagaimana orang yang boleh tidak puasa? Sakit yang bikin dia tidak mampu melakukan puasa. 1, memang saran dokternya nggak puasa dulu. Saran dokter. Ini ibu jangan puasa dulu ya. Ini harus kena asupan bla bla bla. Kalau dokter ngomong nggak puasa, kita boleh nggak puasa? Boleh. Tuh, ya. Atau tidak ada saran dokter, tapi besar dugaan kita, nih kalau kita lanjutin puasa kita nggak kuat nih. Nih kalau saya lanjutin puasa pingsan ini misalnya. Ya sudah buka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kalau sakit-sakit yang ringan ya jangan. Ini kok jebol? Ya Ustaz, sakit. Sakit apa? Sakit perut, lapar. Jangan. Semua jaga sakit perut kalau puasa itu. Ya. Jadi sakit yang kira-kira bikin dia tidak kuat berpuasa, dia boleh berbuka. Patokannya tadi, saran dokter atau pengalaman dia memang tidak kuat berpuasa. 2, dalam perjalanan. Orang kalau perjalanan jauh itu berarti yang boleh sholat qashar. Yang boleh sholat qashar itu berarti jarak tempuhnya akan mencapai 90 km. Mau kemana mudik? Mudik kemana? Palembang. Mudik kemana? Mudik ke Surabaya, ke Cirebon. Silakan, nggak apa-apa. Saya juga mudik saat kemana? Cipondo. Nggak boleh itu mah. Mau ngapain? Ya. Jadi kira-kira yang wajar. Kalau misalnya 90 km boleh sholat jamak qashar, berarti boleh buka puasa, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau perjalanan dekat nggak boleh. Saya juga pergi saat musafir kemana? Tenabang, nggak boleh. Kemana? Tang City, apalagi nggak boleh. Ya. Alasan tidak berpuasa tua renta. Udah tua. Tadi saya katakan kalau masih sehat akal pikirannya, ingatannya masih cukup bagus. Kalau misalnya sudah ngalami demensia, sudah los, udah nggak ingat, misalnya udah pikun, maka sudah tidak wajib puasa. Tapi kalau masih ingat, ya ingatannya masih prima, maka masih wajib puasa. Saat kadang-kadang ingat, kadang-kadang pikun, ada tuh ya. Yang modelnya nggak pikun total, nggak total loss demensia, nggak.
Teringat, terlupa, teringat, terlupa. Maka di waktu ingat wajib puasa, di waktu lupa nggak wajib puasa. Wanita hamil, wanita menyusui, boleh tidak puasa? Boleh. Bukan wajib tidak puasa, boleh tidak puasa. Boleh. Wanita hamil, wanita menyusui. Karena sama tuh, wanita hamil, wanita menyusui akan dianggap sebagai orang yang melakukan pekerjaan berat. Yang disebut kurhan ala kurhin, wahnan ala wahnin. Makanya kalau di kampung-kampung, sering saya jelasin, perempuan itu 10 tahun nggak puasa. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, tahun depan hamil lagi, tahun depan, begitu aja udah terus, sampai anak 5, 10 baru. Nah, ya. Wanita hamil, wanita menyusui, nanti akan kita lihat alasan tidak puasanya khawatir apa? Kalau khawatirnya diri sendiri, saya lemes banget Zat, hamil. Saya lemes banget nyusuin, mana anak kuat banget nyusunya. Itu khawatir pada dirinya, maka dia nggak puasa, dia cukup qadha saja. Ya udah, nggak usah puasa dulu, buka, jebol dulu, nanti ganti. Ada orang, wanita hamil atau menyusui, yang ketika buka puasa, jebol, itu alasannya anak atau janinnya. Kenapa nggak puasa ini? Aduh, khawatir sama kandungan. Bukan khawatir diri sendiri, khawatir sama kandungan. Kenapa nggak puasa ini? Khawatir sama bayi ini. Saya puasa kok beratnya turun ini, bobotnya. Kalau khawatir sama anak, maka bayarnya double nanti. Bayar qadha, ya bayar fidyah. Makanya sering saya pesan sama wanita hamil nyusui, nggak usah khawatirin anak, nggak usah. Kalau khawatirin anak, bayarnya double. Kalau mau khawatir diri sendiri saja, supaya nanti bayarnya cukup qadha saja. Ya. Jadi orang boleh tidak berpuasa sakit, dalam perjalanan, tua renta, wanita hamil, wanita menyusui, pekerja berat. Kalau dalam kitab fikih disebut zawil a'mali syaqah, pekerja berat. Misalnya mohon maaf, tukang bangunan. Misalnya. Wah udah kerja di lantai atas, panas-panas, ya ngecor ya, malu ya macam-macam itu ya, atau kuli bangunan atau yang lain-lain. Kalau di Arab itu, saya ngalami kalau di Yaman itu kalau puasa itu kerja malam itu, kerja malam. Jadi misalnya pemborong, misalnya apa, dapat borongan kontraktor bangun jalan, itu siang itu libur itu, siang libur, malam baru kerja lagi, malam kerja lagi. Kalau di kita kan nggak ada itu, ya siang tetap jalan itu. Nanti patokannya sederhana, dia tetap niat puasa, dia tetap sahur, dia berangkat ke tempat kerjaannya dalam keadaan puasa. Misalnya tukang, berangkat ke proyek masih puasa. Ya, ngaduk semen, ya, pasang batu, pasang bata, pasang kayu masih puasa. Kira-kira jam 11, keringat bercucuran, panas, udah nggak kuat, ya nggak dipaksa. Boleh buka, boleh. Jadi tetap tiap malam niatnya puasa. Kalau misalnya sahur ya tetap sahur. Berangkat kerja masih dalam keadaan puasa. Nanti kalau udah nggak kuat, baru jebol puasa. Jangan sampai proyek belum udah ngopi. Ah, bahaya. Jadi patokannya tetap niat puasa begitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan bahwa kalau kerja berat harus dicoba dulu ya. Jadi kebanyakan orang nama sekarang kalau udah dia pekerja berat, udah dari awal dia tidak niat, tidak puasa, udah dianggapnya
Nah, itu kayak apa namanya dibolehkan gitu karena dia kerja berat. Jadi semestinya dia mencoba dulu ya. Kalau tidak mencoba dulu berarti Haram deh. haram ya. Haram, dosa. Seberat apapun pekerjaannya harus dicoba dulu puasanya sampai Dicoba dia dulu. tidak tahan Ya, baru. ya, tetap dicoba dulu. Terima kasih Ustaz. Karena disebut dia kuat atau tidak, itu sesudah mencoba. Kalau belum dicoba, belum bisa diputuskan dia kuat atau tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya karena banyak masyarakat ini kita kadang-kadang begitu. Saya ini pekerja kuli, Ya. nggak kuat. Udah dari paginya dia udah nggak puasa atau bahkan tidak sahur gitu. Terima Ya. kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya. Ya, silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ustaz. Hampir sama pertanyaannya tadi. Kalau sakit, tadi kalau bekerja ya. Kalau sakit Ustaz, sama juga harus dicoba dulu atau mengklaim mungkinnya saya nih sakit emah kan banyak yang gitu. Saya sakit emah nih nggak bisa ngisep kalau puasa gitu. Apa dia harus mencoba dulu. Yang kedua, kalau bepergian zaman dulu itu kan memang susah ya. Berat. Kalau bepergian sekarang ini kan ya sama aja bepergian mudahnya. Apakah tidak ada sampai kita tidak sanggup karena biasa kita puasa aja gitu. Bagaimana pikirnya? Terima kasih. Sakit itu tadi saya bilang dua hal. Satu, saran dokter. Memang dokternya ngomong ini nggak usah puasa dulu. Berarti boleh nggak puasa? Tapi kalau bukan saran dokter, tetap kita coba dulu. Kita coba, kira-kira yang nggak kuat, berarti kita boleh berbuka. Sebab patokannya begini. Dengan kita niat, kita kemudian tekad yang kuat supaya bisa puasa. Allah itu punya yang namanya taufik. Taufik itu pemberian kekuatan yang Allah berikan orang untuk beribadah. Banyak sekali pekerja berat itu yang tetap kuat puasa, tetap kuat. Yang kadang-kadang juga cerita itu kaget ngomong. Saya Ustaz, biasanya kalau nggak puasa, itu sudah habis kopi 3, rokok 2 bungkus. Tapi pas puasa kok kerja ya kuat, ya nggak ngopi, ya nggak ngerokok, ya kuat. Banyak saya punya jamaah itu penderita asam lambung, banyak gitu ya, banyak sekali ya. Yang kalau puasa-puasa sunnah itu loss. Tapi kalau puasa wajib, ya dipaksakan memang dicoba. Dan ternyata alhamdulillah aman begitu, bisa begitu. Jadi patokannya dua hal. Satu, memang saran dokter. Yang kedua, dicoba oleh dia ketika dia nggak kuat, ya nggak dipaksa begitu. Ya. Masalah perjalanan, tadi sudah kita sebut, dari judulnya saja, yang boleh tidak berpuasa. Bukan yang wajib tidak berpuasa, bukan. Kalau yang boleh, artinya mau puasa boleh, mau nggak puasa juga boleh. Patokannya mubah. Dia boleh tidak puasa, dia boleh puasa. Zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu orang bepergian naik onta. Rasul itu pergi dari Mekah Madinah itu 12 hari naik onta, 12 hari. Coba bayangin ibu-ibu mudik naik motor 12 hari naik motor. Gimana? Coba itu. Itu naik motor ya, yang ada joknya gitu kan. Kalau onta kan tidak, ada punuknya gitu kan, ada punuknya. Maka capek sekali, capek. Tapi capek itu nggak bisa diukur, nggak bisa. Ada nggak yang bisa ngukur capek? Nggak ada. Yang bisa diukur itu jarak. Padahal fikih, kalau fikih kasih alasan itu harus terukur. Itulah kenapa jamak qashar yang kita ukur bukan capeknya, bukan. Kita kadang-kadang nggak usah jauh-jauh deh. Ibu-ibu pergi 2 kilo, bawa tabung gas 4, capek. Wah, ke pangkalan, antri, capek itu. Saya tanya sama ibu-ibu, dapat Bu? Nggak dapat, Ustaz. Itu padahal cuma 2 kilo tuh ya.
Jalan bukan jalan, naik motor, bawa tabung kas 2 kilo, ngantri, capek. 3 kilo ya. Ada yang ada yang pergi sampai ke Bandung. Pergi ke Bandung, lihat-lihat Masjid Al-Jabar, happy pokoknya. Sepanjang jalan, qosidahan aja, udah nyanyi sepanjangnya. Sampai sono foto-foto, makan-makan, enak ninggal suami gitu kan, udah. Itu nggak ada capeknya tuh. Yang ini hampir 200 kilo, nggak capek. Yang ini ke Pangkalan hanya 2 kilo, 3 kilo, capek. Kalau capek nggak bisa diukur, nggak bisa. Sama-sama ke Bandung, yang satu capek, satu enggak. Tuh, ya. Sama-sama ke Pangkalan gas, satu capek. Kalau capek nggak bisa diukur. Kalau jarak bisa diukur. Makanya yang kita hitung jaraknya. Orang kalau pergi sudah boleh sholat qashar 90 km, maka berarti dia sudah boleh buka puasa. Boleh, bukan wajib. Saya puasa tetap, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi seandainya orang mau berbuka juga boleh begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk yang alasan tidak berpuasa yang tua renta dan pekerja berat, seandainya dia itu misalkan puasa juga, melaksanakan puasa, tapi tiba-tiba tidak kuat, apakah punya kewajiban untuk mengkodoknya? Oke. Khusus untuk tua renta dan pekerja berat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tua renta, nggak ada kewajiban kodok, nggak ada. Bayar fidyah. Tadi saya udah jelaskan. Sekarang udah tua, nunggu kodok habis lebaran, ya makin tua, fisiknya makin lemah. Ya, yang penting nggak pikun. Kalau pikun nggak wajib. Kalau pikun malah nggak wajib. Tapi kalau pekerja berat, masih wajib mengkodok, masih wajib. Loh Ustaz, saya kerja tiap hari, emang nggak ada liburnya? Misalnya dia libur hari Minggu, jadi kuli bangunan misalnya Minggu libur. Ya berarti Minggu bisa ganti puasa. Lama dong, ya nggak lama. Dia ninggal puasa sebulan, ya kan? Ninggal puasa sebulan. Dalam 1 bulan ada 4 hari Minggu. Maka dalam sebulan dia bisa ganti 4 hari. Maka kalau 7 bulan, 4 kali 7 sudah 28. 8 bulan, nggak sampai ketemu Ramadan tahun depan, hutang puasa udah lunas. Oh saya kerja di proyek, Zat. Minggu nggak libur. Lah iya, nanti kan proyeknya selesai kan libur juga. Gitu kan. Jadi tetap dia bisa kesempatan untuk mengkodok puasa. Begitu. Kalau tua renta, bayar fidyah. Kalau pekerja berat, kodok. Ya. Ya silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz, Silakan. dalam bulan Ramadan ini banyak yang daftar gitu Pak Ustadz untuk melaksanakan umroh ya. Kelebihannya di bulan Ramadan ini yang paling banyak apa Pak Ustadz? Pertama, karena kita lihat kan bulan Ramadan ini kan untuk ibadah itu agak capek ya Pak Ustadz ya. Jadi kelebihannya di mana? Ya terus yang keduanya Pak Ustadz, banyak juga yang daftar ini yang tanpa suami gitu Pak Ustadz. Suaminya nggak ikut, tapi beliau sama rombongan yang mendaftar. Kalau menurut kita kan lebih penting kita suami dulu Pak Ustadz. Nah tapi ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi suami ditinggalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untung suaminya nggak ngaji ya. Oke, ya. Jadi sebetulnya ibadah apapun di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ibadah apapun, bukan cuma umroh. Semua ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dapat pahalanya pahala yang wajib. Pahalanya. Dilipat gandakan pahala, tapi sekali lagi urusan pahala itu bukan urusan kita.
Karena dapat pahala itu kalau diterima, kan begitu. Kalau kita nggak tahu diterima atau tidak. Makanya sering nanya saya, Ustaz, apakah benar umrah di bulan Ramadan sama seperti haji pahalanya? Betul, sama seperti haji kalau diterima, kan gitu. Dan kita nggak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak. Ya husnuzon saja diterima. Kalau nggak diterima gimana? Ya udah biasa, dari kemarin juga nggak diterima kok, bingung-bingung. Ya santai, yang penting sudah melakukan ibadah, nggak usah mikir diterima atau tidak, gitu saja. Apa hukumnya seorang istri yang umroh nggak ngajak-ngajak suami? Ya tinggal kita lihat dua hal, duitnya duit siapa? Kalau duitnya duit istri ya boleh, kecuali duit suami, suami nggak diajak, ya nggak boleh. Jadi patokan yang pertama, uangnya uang siapa? Yang kedua, suaminya ngizinkan atau tidak? Gitu aja. Uangnya uang istri. Karena istri kan lebih pinter kalau nyelengin duit. Sisa uang belanja tuh, ada sisa lebih dikit kumpulin. Nemu duit di kantong celana suami simpan. Ya. Lebih pinter lah nyari duitnya gitu kan, istri. Akhirnya kemudian punya uang lebih, izin sama suami. Ya, suami kemudian kau ngizinkan, boleh dengan syarat apa? Perjalanannya aman. Kalau zaman dulu, jangankan pergi umroh, pergi keluar kota saja tidak aman. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang aman. Kenapa aman? Sebab dalam pesawat bukan dia sendirian, bukan. Banyak kan orang, maka patokannya asalkan perjalanannya aman, tidak ada fitnah, maka boleh, nggak ada masalah. Cuma biasanya pemerintah Arab Saudi itu mengharuskan didampingi oleh mahram. Makanya yang nggak sama suami akhirnya bayar surat mahram. Ada tipu-tipu dikit itu, bayar surat yang masih muda. Kalau udah tua-tua mah enggak ya. Kalau udah tua itu nggak pakai surat mahram, enggak. Umur misalnya udah 60, 65, nggak pakai surat mahram nggak apa-apa, aman itu. Lolos bisa, nggak ada masalah ya. Jadi patokannya sederhana sebetulnya, perjalanannya aman, memang uangnya si istri dan kemudian dapat izin dari suami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ada pertanyaan di kolom chat. Kaitan dengan sholat, bagaimanakah hukum berdoa di sujud terakhir? Dalam sholat yang suka kita dengar katanya waktu mustajab itu, salah satunya di saat sujud terakhir. Nah yang dimaksudkan dalam sholat apa? Apakah sholatnya saat sendiri atau sholat berjamaah? Kedua, bagaimana jika imam sholat yang sering sekali saat sujud terakhir suka lama, hanya panjang ini, lama banget gitu ya. Sehingga bisa jadi atau mungkin saja jamaah bicara dalam hati, imam lama sekali sujudnya, jadi akhirnya gerutu dalam hati. Mohon pencerahan terkait hal ini agar kita tidak jadi salah kaprah. Oke. Yang dimaksud berdoa di sujud terakhir adalah kalau kita sholat sendiri. Bukan sholat berjamaah, bukan. Kalau sholat berjamaah, patokannya makmum ikut imam, imam ngertiin makmumnya. Jangankan sujud lama, baca surat panjang saja, itu imam tidak direkomendasikan, tidak. Ya sepanjang-panjangnya suratnya Nabi, sepanjang-panjang suratnya Nabi, ya paling sabihis, hal ataka, kalau subuh Jumat, as-sajdah, isya Jumat, al-jum'ah, al-munafiqun. Ya kan? Maghrib Nabi nggak pernah panjang, nggak pernah. Ini kadang-kadang ada imam maghrib amaya tasa'alun. Wah, panjang bener itu maghrib. Maghrib nggak panjang, ada patokannya. Maghrib pendek, isya boleh agak lebih panjang, subuh agak lebih panjang lagi boleh, karena sambil nunggu jamaah, nggak ada masalah. Tuh. Kaitan jeda antara azan dan qomat itu juga nanti mempengaruhi. Maghrib jeda azan qomatnya nggak lama, kecuali di bulan Ramadan, boleh lebih lama. Sampai azannya pun begitu. Azan maghrib kalau di bulan Ramadan nggak usah lama-lama, nggak usah, nggak ada yang dengerin, nggak ada. Orang depan piring semua itu, nggak ada yang denger, nggak ada. Allahu Akbar, bakwan, mangap satu, udah itu, udah. Ya. Nggak ada yang denger, nggak ada yang baca doa azan, nggak ada itu, nggak ada. Ya.
Oke, jadi patokannya adalah ketika sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah tadi, makmum ikut imam, imam ngertiin makmum. Mohon maaf, Nabi itu kalau sholat sendiri, lebih seringnya, sholat sunnah lebih seringnya, tasbih ruku 33 kali, tasbih ruku. Tasbih sujud 33 kali. Ibu-ibu boleh niru 33, kalau bisa bangun lagi nggak apa-apa. Ya, 33. Ya. Memperlama sujud, memperlama ruku kalau sholat sendiri. Tapi kalau Nabi berjamaah nggak pernah lebih dari 3, nggak pernah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa subhana. 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabb. 3 kali tasbih, gitu saja. Jadi kalau imam sujud terakhir kok lama, ini banyak utang apa gimana? Sampai sujudnya lama sekali, gitu kan. Atau sebaliknya, makmum ini berbahaya. Imam sudah tahiyat, udah asyhadu alla ilaha illallah, tangannya sudah nunjuk, makmum masih sibuk doa aja gitu. Nggak sadar kalau dia jadi makmum ya. Jadi patokannya sama, patokannya makmum ikut imam, imam kemudian juga ngertiin makmum. Imam itu kalau sujud 3 kali tasbih saja. Tapi saya pengen doa, ya nanti ba'diyah doa. Tapi saya pengen, ya nanti kerjakan sholat sunnah, kemudian doa sepuasnya. Kalau mau sholat hajat, doa sepuasnya. Gitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Saya lanjutkan. Ini dalilnya orang berpuasa ya. Tadi sudah sempat kita bahas. Nah ini yang sering orang nanya. Penentuan awal puasa. Bagaimana cara menentukan awal puasa? Melihat hilal. Hilal itu apa? Awal bulan sabit. Bulan itu umurnya berapa lama? Bulan itu umurnya 29 hari 8 jam. Jadi kalau sekarang 29 hari, bulan depan jadi 29 hari 16 jam. Bulan depannya sudah jadi 30 hari, karena 8 kali 3, 24. Coba perhatiin, kalau ada yang memperhatikan, Jumadil akhir kemarin itu 30. Jumadil akhir 30. Ya. Rajab kemarin juga 30 sama. Rajab kemarin sampai 30. Kita baru mulai 1 Sya'ban hari Jumat. Ya. Hari Jumat kemarin kita baru mulai 1 Sya'ban tanggal 31 Januari. 1 Sya'ban. Ya. Maka kalau Jumadil akhirnya 30, Rajabnya 30, secara hitungan ini Sya'ban 29. Karena nggak mungkin 30 selama 3 bulan, nggak mungkin. Kecuali bisa jadi tanggal 28 Februari kok mendung, nggak kelihatan gitu kan. Tapi seandainya nggak mendung, kelihatan itu ya. Tapi Nabi sendiri bilang, fa in gumma alaikum faqdurulah. Kalau hilalnya tertutup, terhalang oleh awan, ada mendung, ada hujan, hilal nggak kelihatan, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Nggak usah nanya di Saudi lebarannya kapan, puasanya kapan. Kita hidup di Indonesia. Kalau hidup di Indonesia, ya ikuti waktu yang ada di Indonesia. Ini ada hadisnya nih. Hadisnya Ibnu Abbas. Bahwa Ummul Fadl bintil Haris, emaknya Ibnu Abbas itu ngasih titipan ke Syam. Nyampe ke Syam. Waktu ke Syam sudah Ramadan, dilihat hilalnya malam Jumat. Datang ke Madinah akhir bulan, Abdullah bin Abbas nanya, kapan kalian lihat hilal? Kami lihat hilal malam Jumat. Maka Jumatnya kami sudah hari raya. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kami di sini lihatnya malam Sabtu. Jadi Jumat kami masih puasa. Itu sama-sama di Arab. Ibnu Abbas di Madinah, Muawiyah ada di Damaskus. Ya nggak jauh. Tapi kebetulan di Madinah tidak terlihat hilal, di Damaskus terlihat. Ya sudah, yang melihat hilal besok puasa, yang tidak melihat hilal, ya besok kemudian belum puasa. Atau sebaliknya, yang melihat hilal besok hari raya. Yang tidak melihat hilal, ya besok belum hari raya. Sederhana, sebetulnya nggak usah direpotin kapan mulai Ramadan, kapan Lebaran.
Dulu saya kalau ditanya, saat lebaran kapan? 1 Syawal, gitu aja udah. Puasa kapan? 1 Ramadan. Ya tapi tanggal berapa saat Masehinya? Nah, itu nanti tunggu keputusan Menteri Agama, sudah. Menteri Agama memutuskan besok, ya besok kita puasa, malam ini kita tarawih. Menteri Agama bilang lusa, ya besok malam kita baru tarawih, itu saja. Di Indonesia itu yang repot, karena ibu-ibu bikin rendang, bikin opor, bikin ketupat, itu yang bikin repot. Kalau di Arab tuh nggak repot, enggak. Di Arab itu meriam, ya besok lebaran, gitu aja. Saya cerita itu sama jamaah ibu saya, almarhumah, saya bilang, di Arab tuh nggak repot, misalnya meriam ya. Kita nggak ada yang takbiran itu, tiba-tiba meriam. Takbiran, besok hari raya, ya udah gitu aja. Nggak pakai repot. Ibu-ibu nggak bisa gitu, Ustaz. Kita kan numbuk uli dulu, nggak bisa. Kita kan bikin ketupat, kita bikin kare, kita bikin. Nah ini yang bikin repot ini begini. Ya. Jadi sebetulnya tunggu keputusan pemerintah. Lihat, perhatikan 2 hadis ini, perhatikan. Orang melihat hilal tidak bisa mengumumkan. Yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya keputusan mengumumkan, itu pemerintah, bukan perorangan, bukan pribadi, bukan. Coba kita lihat. Hadis yang pertama, hadisnya Ibnu Abbas, ada dalam Sunan Abi Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Abbas bilang, "Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anak Arabian." Ada Arab pedalaman, ada orang Arab Badui, ja'a ilan Nabi, menghadap Nabi, faqala, "Ini ra'aitul hilala." Nabi, saya melihat hilal tadi. Nabi kan nggak kenal orang ini siapa. Maka ditanya sama Nabi, "Kamu muslim bukan?" "Muslim." "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Iya. "Atasyhadu anni Rasulullah?" Kamu bersaksi aku utusan Allah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu ghadan. Rasul bilang, umumkan wahai Bilal, besok mereka puasa. Orang Arab yang melihat hilal nggak ngumumin, tidak. Orang Arab yang melihat hilal datang pada Nabi, Nabi yang ngumumkan, Nabi, pemerintah yang ngumumkan itu. Atau hadis yang kedua, hadisnya Ibnu Umar. Wa ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, "Tara'an nasul hilala." Manusia saling memperhatikan hilal. Semua lagi repot melihat hilal, aku melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Aku kabarkan Rasulullah kalau aku sudah melihat hilal. Fasama, Rasul puasa, wa amaron nasa bisiyamihi, Rasul perintahkan kaum muslimin puasa. Jadi Rasul tidak melihat hilal, tapi Rasul ngumumkan di situ. Ini yang repot kadang-kadang kiainya ikut repot. Lihat hilalnya belum, sudah ngumumin. Puasa tanggal sekian. Yang punya hak mengumumkan itu pemerintah, ulil amri. Ulil amri itu siapa? Presiden. Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Agama. Jadi yang besok umumin, ya Prof Nazar. Kalau Prof Nazar umumkan 1 Maret 1 Ramadan, ya kita puasa. Kalau beliau nanti ngumumkan tanggal 2 Maret, ya ikuti saja. Patokannya apa? Ikut pemerintah. Sama kayak nikah, yang menerbitkan buku nikah, ya pemerintah. Coba ibu-ibu bikin buku nikah sendiri, di penjara itu, penjara. Ya. Yang menerbitkan uang, ya pemerintah. Bikin uang, kita bikin uang sendiri nggak bisa itu, nggak bisa. Ada yang namanya legalitas, ada. Yang ngasih izin segala macam, pemerintah itu. Ya. Jadi patokannya adalah, awal menentukan Ramadan itu bisa pakai hilal, pakai hisab, pakai ru'yat, tapi paling gampang zaman sekarang mengikuti keputusan otoritas. Siapa otoritasnya? Kementerian Agama. Kalau Menteri Agama sudah ngomong besok puasa, ya kita puasa. Ya. Meskipun Kementerian Agama tidak mewajibkan, tapi itu yang kita ikuti. Saya kasih contoh. Di Mesir itu ulamanya banyak sekali, banyak sekali. Yang ahli falak banyak sekali, banyak sekali. Yang ahli astronomi banyak sekali. Yang ahli menghitung banyak sekali, banyak sekali. Ya. Saya kebetulan ngajar mata kuliah ilmu falak kalau di kampus itu. Ya.
cara mengukur arah kiblat, cara menghitung awal waktu sholat, cara menentukan gerhana, menentukan awal bulan itu. Sampai sekarang saya pasti pelajari di hadapan mahasiswa. Tapi sudah kalah sama teknologi. Dengan teknologi sekarang nggak usah ngitung panjang-panjang itu ketemu itu. Saya punya banyak sekali dosen yang ahli di bidang astronomi. Itu saya setiap kali Ramadan saya tanya, itu nggak pernah jawab. Saya tanya, Prof, kira-kira puasa kapan? Beliau itu selalu senyum sinis. Kalian ini orang Indonesia tanya-tanya terus puasa kapan? Katanya. Tunggu nanti diumumkan sama mufti katanya. Kalau mufti ngumumkan itu, ya berdasarkan hitungan Anda, Prof. Hitungan saya nggak penting. Yang penting keputusan mufti katanya. Jadi artinya ahlinya saja, pakarnya saja nggak ikut repot. Enggak. Ya pokoknya mufti ngumumkan besok Ramadan, ya Ramadan. Mufti ngumumkan besok hari raya, ya hari raya. Kalau di kita Menteri Agama itu, Menteri Agama. Ya. Sampai saya pernah penasaran tuh nanya, Prof, pernah tidak hasil hitungan Anda berbeda dengan keputusan mufti? Ya sering katanya, sering. Itu kalau hasil hitungan Anda berbeda dengan keputusan mufti, Anda ikut yang mana? Ya ikut mufti lah, jelas. Sebab patokannya Nabi, kata Nabi itu al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu hari di mana manusia lebaran. Ngikutin orang banyak, ngikutin itu. Kita zaman sekarang kalau nyeleneh punya sendiri kayaknya kok keren begitu. Ya enggak, ikuti pemerintahnya, itu saja. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ini ilustrasinya ya. Nah. Jadi supaya hilal bisa terlihat, mataharinya harus di bawah, bulan sabitnya harus di atas, tuh, supaya terlihat. Matahari harus di bawah, maka berarti itu sudah gurub, maghrib tuh, maghrib. Matahari sudah di bawah ufuk, hilalnya, bulan sabitnya harus di atas. Dan harus ketinggian minimal 3 derajat, baru bisa dilihat oleh mata telanjang, bisa. Sudutnya juga harus ada elongasi, ada sudut kemiringan antara bulan dan matahari. Sebab kalau bulannya di atasnya pas, bulannya di sini nih, misalnya di atas matahari ada bulan, nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena silau dengan sinar matahari. Bulan sabit tipis banget, tipis. Segaris begini doang tipis. Sementara mataharinya masih warna jingga, mataharinya masih terang, ya nggak bakal kelihatan. Maka syaratnya supaya hilal kelihatan, mataharinya harus di bawah, bulannya tinggian minimal 3 derajat, masih itu 6,4. Itu, ya. Makanya susah sekali, karena susah sekali. Kalau saya sederhana, serahkan kepada pakarnya, tiap menjelang Ramadan ada sidang isbat, dihadiri oleh para pakar, mereka memutuskan apa, kita yang awam ikut saja sudah, ikut itu. Itu yang paling selamat ya. Yang paling pertama, fardunya puasa adalah niat. Ya. Niat puasa Ramadan beda dengan niat puasa sunnah yang lain. Kalau puasa Ramadan, niat harus sudah dilakukan sebelum datang fajar. Kalau bisa niatnya malam. Itulah kenapa imam-imam sholat taraweh rajin sekali setiap kali selesai doa, ngajak jamaahnya untuk niat. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita niat puasa, nawaitu shoma godin. Itu aman itu. Orang kalau ikut sholat taraweh berjamaah, niat puasanya aman. Yang repot orang-orang yang puasa doang nggak taraweh. Itu. Sahurnya jam 1 nggak niat, bangun-bangun udah lewat qomat subuh. Itu. Orang yang lupa niat puasa sebelum subuh, maka resikonya 2. Puasanya tidak sah. Kalau tidak sah berarti wajib diqodho. Tapi meski puasanya tidak sah, haram buat makan minum sepanjang hari. Rugi banyak itu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Puasanya nggak dihitung, habis lebaran wajib qodho. Maka berat sekali. Karena berat sekali, makanya nanti orang kemudian
Dalam madhab Maliki boleh niat puasa sebulan penuh, boleh. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Biasanya pada waktu tarawih malam pertama tuh. Pada waktu tarawih malam pertama, orang kemudian diajak niat bareng-bareng puasa satu paket. Niatnya grosiran, tuh langsung satu paket. Nanti yang niat habis tarawih tiap malam itu diecer, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ada kadang-kadang orang nanya, Ustaz, saya udah niat puasa sebulan penuh, tiba-tiba datang bulan. Nanti ketika suci, harus niat ulang lagi atau tidak? Ada yang bilang niat ulang lagi ada, tapi saya ikut pendapat yang nggak usah niat ulang, nggak usah. Kan sudah niat untuk puasa sebulan penuh, lah sebulan penuhnya belum habis. Jadi bisa kita niat, meskipun tetap yang terbaik adalah niat puasa sebulan penuh, tapi tetap tiap malam itu kita niat puasa tetap. Orang nanya, Ustaz, kalau makan sahur sudah dianggap niat apa belum? Kalau pendapat yang lebih kuat dalilnya, makan sahur tidak cukup sebagai pengganti niat, tidak. Tapi kan saya udah sahur, Ustaz. Sahur itu makan kok, bukan niat, bukan. Saya udah sahur, lah ya sahur itu makan. Berapa banyak orang yang sahur tapi nggak puasa? Berapa banyak? Ibu-ibu datang bulan, malam ya masak sahur, makan sahur, nemenin suami, nemenin anak, tapi nggak puasa, enggak. Jadi apakah makan sahur sudah dianggap sebagai niat? Pendapat yang paling kuat, makan sahur belum bisa dianggap sebagai niat, belum bisa. Tapi namanya fikih, perbedaan pendapat, ada pendapat yang lain, ada. Misalnya nih kejadian, ibu-ibu lupa niat, misalnya. Lupa niat, sudah rapi makan sahur segala macam, siang-siang baru ingat, loh semalam saya nggak niat itu. Udah pernah nggak niat sebulan penuh? Saya sudah pernah niat sebulan penuh, berarti aman. Nggak masalah lupa niat semalam, karena di awal bulan udah niat sebulan penuh. Masalahnya di awal bulan saya belum niat sebulan penuh, belum. Sahur apa enggak? Sahur. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan kalau orang sahur tujuannya supaya besok kuat puasa. Saya sahur itu kan tujuannya supaya besok kuat puasa. Dalam hatinya sudah terbersit, besok dia akan puasa, makanya dia sahur supaya kuat puasa. Menurut sebagian pendapat ulama, sudah bisa dianggap niat. Jadi, kalau misalnya dia lupa niat, sudah niat sebulan penuh di awal Ramadan, aman. Belum niat sebulan penuh, tapi semalam sudah sahur, menurut pendapat sebagian ulama juga niatnya aman. Begitu ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, sekarang-sekarang ini kok kayaknya hari raya Idul Adha atau Idul Fitri terutama kok beda-beda gitu di mana-mana, apakah mereka melihat hilalnya beda-beda? Demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda itu di kampung sendiri apa? Di negara orang bagaimana? Kalau lihat di TV-TV gitu kan, tiba-tiba sudah hari raya di daerah-daerah okay. gitu. Beda seperti kayak yang dulu-dulu gitu. Kayaknya semuanya sama, ikut pemerintah gitu. Ya. Kalau zaman Orde Baru emang nggak ada yang berani beda, Bu. Nggak ada. Kalau beda ditangkep itu zaman dulu itu. Ya. Saya dulu ingat Gerendeng itu pernah lebaran duluan. Pernah. Gerendeng lebaran duluan tapi nggak berani takbir pakai toa. Nggak pernah itu. Ya. Patokannya sebenarnya sederhana. Yang punya otoritas mengumumkan adalah pemerintah. Jadi sebaiknya kita ikut yang mana? Sebaiknya kita ikut pemerintah. Udah. Yang paling bisa diikuti zaman sekarang itu adalah pemerintah. Itu yang paling bisa diikuti. Itu.
Tapi misalnya mohon maaf ini, kita sudah melihat hilal. Misalnya nih, kita sudah melihat hilal. Saya melihat hilal. Saya lapor ke pemerintah. Tapi pemerintah tidak mengakui pengakuan saya. Ada tuh. Orang itu kalau melihat hilal itu disumpah, Bu. Ada formnya. Nanti dia di KUA, petugas KUA itu akan nyumpah dia. Ditanya, tadi hilalnya sebelah mana, lamanya berapa menit, bentuknya seperti apa, dicontohkan beberapa gambar. Hilalnya seperti apa? Ada kesaksian orang yang diterima, ini hadisnya tadi ya. Nabi kan menyumpah tuh, atas syahadu Allah, apakah engkau bersaksi gitu kan. Kalau kesaksiannya meyakinkan, bisa diterima. Tapi ada kasus, orang melihat hilal, lalu tiba-tiba kesaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, pemerintah lebarannya lusa, dia lebarannya sekarang, boleh, silakan. Kalau dia memang melihat langsung, boleh, silakan. Yang repot di Indonesia itu karena Bhinneka Tunggal Ika, ini repotnya. Banyak orang yang punya hitungan aneh-aneh, lalu kemudian sudah puasa dan lebaran duluan. Kalau jaraknya 1 hari, itu masih logis. Misalnya Muhammadiyah sama NU, Muhammadiyah sama pemerintah, itu masih logis. Karena 1 bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30, masih logis. Yang repot itu jamaah aboge. Jawa Tengah itu, aboge itu biasanya kadang 2 hari. Naksabandia Sulawesi dengan Naksabandia Sumatera Barat itu bisa beda 2-3 hari. Tapi yang lebih parah lagi tahun kemarin itu jamaah Aulia, ya, di mana? Jogja apa di mana itu? Itu bedanya sampai 5 hari. Nah, itu kita mikir bulannya sama apa enggak itu kira-kira? Bedanya kok sampai 5? Padahal kalau ngitung Kalau hitungan Nabi itu bulan kalau enggak 29 ya 30. Kalau bedanya 1-2 hari, secara hitungan masih logis. Saya lebaran besok, saya lebaran sekarang, masih logis. Meskipun yang paling aman ikut keputusan pemerintah. Tapi kalau bedanya sudah 2 hari, apalagi sampai 5 hari, sudah enggak logis itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tadi dikatakan lupa, jadi puasanya tidak sah. Yang lupa baca niat. Ya, puasanya tidak sah, tapi tetap tidak boleh makan minum. Bagaimana dengan wanita yang berhalangan? Apa jatuh juga? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, puasa tidak sah dan wajib mengqadha, itu sepakat ulama. Orang kalau nggak niat, puasanya nggak sah. Karena Nabi bilang, innamal a'malu binniyat. Orang kalau puasanya tidak sah, wajib mengqadha, itu juga sepakat. Semua sepakat, orang kalau puasa tidak sah, wajib mengqadha. Tapi klausul yang kedua, meski puasanya tidak sah, haram untuk minum dan makan sepanjang hari, ini perdebatan. Ada ulama yang bilang haram, tetap wajib imsak, nggak boleh makan minum, nggak boleh. Ada ulama yang bilang, ya kalau udah nggak sah ya berarti boleh makan minum, boleh. Alasannya yang wajib imsak itu apa? Menghormati kesucian bulan Ramadan. Perkara ini juga berlaku untuk wanita datang bulan. Sama. Jadi perempuan yang datang bulan, tiba-tiba subuh masih aman, masih puasa, sahur niat. Tiba-tiba jam 6 ngeplek, zuhur udah mulai agak keluar, asar yakin. Kalau kemudian itu menstruasi yakin. Maka puasanya batal, tidak sah. Karena syarat sah puasa harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Kalau puasa tidak sah, hari ini wajib diqadha, hari ini. Kalau besok masih haid, besok wajib diqadha juga sama. Tapi boleh nggak nih? Kan kita udah nggak sah puasanya, wajib qadha. Ngerujak boleh nggak nih? Gitu kan. Tuh. Nah, itu ulama beda pendapat. Yang paling hati-hati, tetap tidak boleh, bukan puasa, tapi namanya imsak. Imsak itu menahan diri. Karena pada imsak, ya karena tadi, menghormati kesucian bulan
Ramadan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi yang belakang yang mau nanya, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Gini Pak Ustadz, saya untuk bulan puasa ini ada rencana mau ikut pesantren kilat ya. 2 tahun yang lalu juga pernah, alhamdulillah dapat izin dari suami. Untuk yang ini saya sudah izin, tapi beliau menjawabnya terserah lah gitu. Kata saya jawabannya boleh apa enggak gitu. Tapi beliau tetap aja jawabnya terserah gitu. Karena waktu yang lalu itu hanya 15 hari. Kalau untuk yang sekarang 3 minggu gitu. Jadi beliau jawabnya begitu aja. Gimana menurut Pak Ustadz itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang lebih paham terserahnya suami ibu sendiri. Kalau saya nggak paham tuh terserah suami itu nggak paham. Tapi ibu tahunan kan bersama dengan suami. Kira-kira kalau ngomong terserah itu boleh apa nggak boleh kira-kira? Yang lebih paham sebab begini ya. Terserah itu ada orang terserah emang cuek. Terserah itu cuek. Ya suka-suka terserah. Saya sih nggak ngelarang. Kamu mau jalan ya jalan, nggak ya nggak. Suka-suka kamu aja lah. Ada terserah yang begitu tuh ada. Tapi ada terserah itu yang sebetulnya nggak ngizinin. Ada tuh. Lah yang paham, kira-kira terserahnya itu yang cuek apa yang ngizinin? Itu istrinya. Nah, gimana? Gimana? Dosa. Ya. Kenapa patokannya dosa? Karena pesantren kilat itu nanti tidak semua ilmunya wajib kan? Ada ilmunya yang sunnah-sunnah saja. Sementara taat pada perintah suami adalah wajib, gitu saja. Jadi mumpung puasanya masih jauh, di lobi aja dulu gitu ya. Kan masih jauh gitu kan. Kalau sampai tanggal 27 Februari masih terserah, ya udah nggak usah. Cancel aja pendaftarannya gitu ya. Ya. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mau bertanya terkait dengan niat ya Ustaz. Kan niat puasa Ramadan itu afdolnya kan dilafalkan ya. Nah, untuk melafalkan niat pada saat sehabis sholat tarawih itu kan ada sauma godin ya. Nah, itu kan berarti kan esok. Nah, kalau niatnya pada saat sahur itu kan hari itu juga. Apa sama lafalnya seperti itu? Sama ini saya sering mendengar juga ada yang bacaannya ada Ramadona, ada Ramadoni. Itu yang benar yang mana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas yang nomor 2 dulu. Ada yang baca Ramadona, ada yang baca Ramadoni. Dua-duanya benar. Yang salah kalau Maradona, itu baru salah. Begini, kalau yang lebih fase, bahasa Arab itu kadang-kadang ada yang kalau beda harokat, maknanya berubah. Ada. Contohnya ta, hati-hati dengan ta. Ta itu kalau kita rubah jadi tu, atau kita rubah jadi ti, maknanya berubah. Orang misalnya baca siratal ladzina an'amta, dia baca siratal ladzina an'amti, nggak sah sholatnya. Siratal ladzina an'amtu enggak? Karena kalau ta itu kata ganti. Ta kamu. Kalau ti kamu perempuan. Kalau tu saya gitu ya. Tapi ada harokat itu yang tidak mempengaruhi makna, tidak. Semestinya yang paling fasih itu dibaca Ramadhani. Yang paling fasih itu Ramadhani. Tapi seandainya baca Ramadhana boleh, nggak apa-apa. Misalnya kan niatnya kan paket lengkap. Nabi itu nggak ngajarin niat, nggak ada hadis niat tuh nggak ada. Itu ulama nyusun bentuk redaksi niat. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Itu yang paling fasih, paling fasih. Tapi kalau orang soma godin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanata atau sanati
lillahi ta'ala juga tetap benar sama. Itu mirip ibu-ibu sholawatan. Allahumma barik lana fi, orang kata rojaba. Tapi kalau yang mengaji nahwu shorof fi rojabin. Allah mabarik lana fi rojabi wa sya'bana wa balighna ramadan. Itu mirip istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu apa hayyal qayyuma. Yang paling fasih hayyal qayyuma. Tapi yang lebih sering kita dengar apa? Hayyul qayyumu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gara-gara qayyumu masa nggak masuk surga? Masuk, aman. Itu mirip kayak orang ngaji Quran. Yang betul itu nggak ada alif fathah a, itu nggak ada. Alif itu mati, nggak ada. Yang bisa diharokati itu hamzah, hamzah. Tapi rata ngaji di kampus itu nggak ada hamzah fathah a, nggak ada. Orang ngajinya apa? Alif fathah a, alif kasroi. Alif itu nggak bisa dirokati, nggak bisa. Alif itu pasti mati, alif. Yang bisa dirokati hamzah. Cuman kita biasanya hal-hal yang sudah umum dan tidak vital biasanya dimaklumi. Itu mirip kayak orang misalnya dalam bahasa Indonesia ngomong, oh dia orangnya cantik, lesung pipit. Ngapain pipit masuk di lesung? Nggak ada. Yang betul itu lesung pipi, bukan pipit, tapi orang rata ngomong lesung pipit begitu ya. Lesung pipi yang benar. Ya itu kesalahan berbahasa, tapi tidak merubah makna, tidak. Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Nah, oke. Sebetulnya ketika malam itu sudah masuk hari, sudah. Jadi kita sebetulnya nggak ngomong besok itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Malam nih, malam kan kita niat nawa itu soma godin. Aku niat puasa esok hari. Mohon maaf, misalnya nih besoknya hari Senin, ini malamnya malam apa? Ya malam Senin, sama juga, sama. Kalau besoknya hari Selasa, ini malam berarti malam Selasa. Kan nggak ada ceritanya. Kalau besok hari Senin, sekarang masih malam Minggu. Tidak, tidak. Besok kita niat itu habis sholat tarawih. Kenapa kita sholat tarawih? Karena sudah masuk tanggal 1. Sudah masuk. Justru kalau belum masuk tanggal 1, belum bisa kita sholat tarawih. Belum bisa. Tapi waktu puasa mulai kapan? Waktu puasa mulai habis subuh, adzan subuh. Dan nggak usah nunggu azannya selesai, nggak usah. Sebagian orang kadang-kadang masih minum, masih ngopi, tenang aja Ustaz, adzan belum selesai. Emang aturan mana yang nyuruh azannya sampai selesai? Buka puasa aja nggak nunggu azan selesai kok, nggak nunggu. Ini yang repot kadang-kadang. Azan masjid selesai, musolanya belum selesai, tambah kopi 1 gelas itu. Ya. Jadi ketika kita misalnya imsak, niatnya sebetulnya nggak pakai godin nggak apa-apa. Tapi seandainya pakai godin, kita sudah paham. Yang kita maksud adalah puasa di tanggal 1. Puasa di hari ini, itu yang kita maksud. Jadi tetap pakai godin nggak apa-apa, karena dalam hatinya dia tahu niatnya memang untuk puasa hari ini begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai. Biasanya ini di kalangan ibu-ibu ya ada simpang siur. Kalau kita sedang memasak, katanya boleh dicicipi terus diludahi kembali gitu. Terus sebagian juga kalau kita bilang itu sebenarnya nggak boleh. Itu seperti itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu pertanyaan tiap tahun itu saya. Ya. Boleh nggak waktu masak nyicipin begitu? Padahal yang nanya nggak masak, mesen GoFood gitu. Ya. Itu jadi begini. Yang bikin batal puasa itu
ma wasala amdan ilal jauf. Benda yang masuk dengan sengaja ke dalam perut atau pencernaan melalui rongga-rongga yang ada. Ya. Rongga itu lubang dalam tubuh, terutama mulut, hidung, telinga. Nanti juga disebut mata, lalu kemudian dua kemaluan depan belakang. Itu, ya. Itu yang disebut sebagai rongga. Maka infus, suntik, itu tidak membatalkan puasa, tidak. Tapi kan infus itu orang, ya kalau emang infus itu batal, besok sarapannya diinfus saja, gitu. Ya. Jadi infus nggak batal. Nah orang nyicipin tuh gimana? Dulu orang itu kan kalau masak masih pakai kompor, tuh masih pakai kompor. Ya repot, nyalakannya saja pakai kayu, lama. Buat nyalainnya tuh lama, pakai kayu, ya kan ditiup-tiup, apa segala macam. Kalau zaman sekarang kan enggak. Orang masak pakai kompor. Artinya ketika buka puasa azan baru narok garam juga bisa. Insya Allah orang nggak cepet-cepet pengen langsung makan satu panci, enggak. Dia kan minum dulu apa. Masih sempet lah kalau pengen nambahkan garam, nambahkan penyedap. Ketika azan tuh masih sempet. Tapi seandainya ikut pendapat yang memperbolehkan, ada. Dalam mazhab Maliki boleh mencicipi sebatas lidah, setetes, dua tetes, dan kemudian dilepehkan lagi. Namanya nyicipi. Jangan nyicipi satu mangkok. Bukan, itu ya. Patokannya kan begini Bu ya, Ibu masak satu panci. Ibu aduk. Kalau setetes itu asin, berarti satu panci juga asin. Sama. Jadi nggak ada istilah, oh kurang Ustaz, mangkok lagi deh, nggak bisa itu ya. Jadi setetes, dua tetes, hanya sampai lidah dan kemudian diludahkan lagi. Itu mohon maaf mirip ketika ibu wudu, ada rasa air di lidah, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Yang penting kumurnya pakai air, jangan pakai kuah rendang, jangan. Ya. Nggak ada masalah. Jadi masih ada pendapat yang memperbolehkan, ada Bu, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, memang sebaiknya kalau kita hati-hati, zaman sekarang kita pakai apa namanya kompor, yang paling hati-hati itu ya, ketika maghrib baru kemudian kalau ada bumbu yang kurang apa segala macam baru. Apalagi ini modelnya kok bumbunya racik semua gitu kan, udah nggak pakai repot-repot numbuk, numis segala macam, racik semua. Kalau racik ya tinggal nambahin aja gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain silakan kalau masih ada. Ya, silakan Mbak. Ya, puasa ini mungkin ada yang malu-malu nanya, mungkin saya bertanya supaya yang lain tahu. Baik. Kalau junub, kemudian mandi janabahnya sudah subuh, puasanya bagaimana Ustaz? Oke. Mungkin Ibu tahu. Terima kasih Ustaz. Ya, oke. Salah satu hal yang membatalkan puasa, itu hubungan suami istri atau keluar mani dengan sengaja. Apakah orang itu onani atau masturbasi atau hubungan suami istri, maka itu batalkan puasa. Kalau orang itu tidur kemudian mimpi basah, tidak batal puasanya. Ustadz, saya hubungan suami istrinya malam. Habis sahur misalnya, ya. Tapi belum sempat mandi, belum. Patokannya kalau hadas itu beda dengan najis. Kalau hadas baru wajib dibersihkan ketika akan sholat, baru wajib. Kalau najis langsung. Misalnya nih, ibu-ibu batal wudhu jam segini kentut. Kapan wajib wudhu? Ya nanti azan asar, baru wajib wudhu. Ya. Ibu misalnya batal wudhu habis asar, wajib wudhunya ya nanti ketika akan sholat maghrib. Itu beda dengan najis. Jangan berak sekarang, ceboknya azan asar, jangan. Kalau itu udah kerak semua, itu nggak bisa. Tapi kalau hadas itu baru wajib kalau akan sholat. Misalnya mohon maaf, dia hubungan suami istrinya malam habis sahur jam 3, setengah 4.
Tapi baru mandinya 4:30 sesudah azan subuh. Tidak membatalkan puasa, tidak. Tapi kan puasa-puasa junub. Junub itu tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa bukan junub, tapi hubungan suami istri atau onani, masturbasi, itu batalkan. Tapi kalau orang mimpi basah itu nggak batal, ya. Jadi patokannya adalah kalau dia junubnya, hubungannya sebelum masuk adzan subuh, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah masuk adzan subuh, maka batal puasanya. Itulah kenapa dikasih waktu namanya waktu imsak. Imsak itu makan masih boleh, nggak apa-apa. Mau minum masih boleh. Tapi mohon maaf, yang satu itu jangan. Jangan. Ya. Karena sewaktu-waktu dihentikannya susah. Kalau makan bisa. Misalnya orang nanya kan, imsak itu kan lama. Imsak itu 10 menit. Imsak itu 10 menit. Kita cek di sana ya. Kita cek di jam. Imsak itu 10 menit. Paten ya. Kita lihat misalnya di jam digital. Misalnya, imsak itu 10 menit dari mulai imsak sampai azan subuh. Paten. Ya. Lama juga ini jam ini. Ya. Kita lihat, imsak itu misalnya jam 4 berapa? 4.28. Imsak 4.28, ya. Subuhnya 4.38, paten. Imsak itu di mana-mana 10 menit. Karena saya dosen ilmu falak, jadi saya tahu imsak itu pasti 10 menit. Emang zaman Nabi udah ada menit-menitan? Belum ada. Aisyah itu ditanya, kapan Nabi berhenti makan? Jarak Nabi berhenti makan dengan Bilal azan subuh, itu baca Quran 50-60 ayat. Perhatikan, Aisyah itu jawabannya, Sayyidah Aisyah, jarak Nabi berhenti makan dengan Bilal azan subuh itu 50-60 ayat. 50-60 ayat itu kalau baca Quran 10 menit. Untungnya Sayyidah Aisyah yang ditanya. Kalau ibu mungkin beda jawabannya. Kira-kira dari habis makan sampai azan subuh, ya 3 kali lah lihat YouTube gitu ya. 3 kali scroll TikTok misalnya gitu kan. Jadi 10 menit itu kadar kira-kira 50-60 ayat. Itu yang dipakai waktu imsak. Makan masih boleh. Bangun telat, imsak, aduh belum sahur ini. Makan silakan. Tapi begitu azan, hentikan. Makanya kalau yang bangun telat, jangan makan yang pedes-pedes. Jangan. Udah tahu subuh 5 menit lagi, sambelnya banyak. Nah ini repot ini. Ya, jangan makan yang pedes-pedes. Ya. Sudah habis imsak, misalnya orang yang masih merokok, dia mau silakan. Ngerokok, ngopi silakan. Karena sewaktu-waktu dihentikan mudah. Subhanallah, walhamdulillah, berhenti ngopi, berhenti rokok, sikat gigi, minum, udah, bisa. Tapi mohon maaf, orang kalau hubungan suami istri nggak bisa dihentikan itu, nggak bisa. Udah subhanallah masih lanjut itu ya. Makanya tadi waktu imsak itu menjadi pengingat, sudah. Jadi kalau sudah imsak, sudah, ya selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ini kalau saya jelaskan hal yang batalkan puasa, ini satu pasalnya nggak selesai. Jadi hal yang batalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, insya Allah di pertemuan terakhir di Kamis depan, insya Allah tanggal 13, karena malamnya kita sudah nisfu Sya'ban. Sama-sama kita tutup dengan doa, sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal ma'nu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir bataysirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biya wa basir wa khabir rabbana hablana
min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana minas salihin Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan birridha wal 'afwi wal qabuli wal ghufran wa'ina 'ala siyami wal qiyam wa'ina 'ala mudarasatil Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.